Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen. Bersama saya, Uki Abdul. Warta Parlemen kita awali dengan informasi dari Wakil Ketua DPR RI Fadly Zon yang menilai implementasi keterbukaan atau open government dan open parlemen sangat penting dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Kita simak informasi selengkapnya. Wakil Ketua DPR RI Fadly Zon menilai implementasi keterbukaan pemerintahan atau open government dan keterbukaan parlemen atau open parliament sangat penting dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Dalam Global Legislative Open Conference 2017 di Kiev, Ukraina, yang dihadiri perwakilan lebih dari 50 negara, baik anggota parlemen, masyarakat sipil, maupun organisasi internasional, Fadly Zon sebagai pembicara menyatakan, rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi negara sudah menjadi permasalahan di seluruh negara demokrasi. Banyak upaya yang sudah dilakukan masing-masing pemerintahan untuk meningkatkan kepercayaan publik, namun hasil yang diperoleh belum maksimal. Untuk itu, menurut Fadly, keterbukaan parlemen menjadi aspek sangat penting meski implementasi di tiap negara tidak bisa disamakan. Tentu kita sangat setuju bahwa DPR itu perlu meningkatkan keterbukaan, parlemen perlu meningkatkan keterbukaan, termasuk di DPR RI kita juga mendukung sekali keterbukaan, transparansi, aksesibilitas, akuntabilitas, dan juga efektivitas, termasuk dengan membuka saluran-saluran melalui sosial media dan juga website. Wakil Ketua DPR RI Fadly Zon menegaskan keterbukaan parlemen tentu harus didukung oleh semua pihak dalam memahami proses politik dalam setiap institusi negara. Publik harus dibekali pemahaman utuh sehingga upaya open government dan open parlemen dapat berjalan dengan baik. DPR sendiri sudah mengarah kepada parlemen modern dan kita sharing di sini di dalam forum ini dari berbagai negara yang ada, termasuk negara-negara yang demokrasi yang baru mau berkembang dan yang demokrasinya sudah dianggap advance itu seperti Amerika dan Uni Eropa. Dari Kiev, Ukraina, Bayu Setiadi, TVR Parlemen, melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, DPR RI mendesak pemerintah untuk mengoptimalkan peran Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP 2 TKI untuk menangani persoalan TKI di luar negeri agar kedutaan-kedutaan besar Indonesia tidak dibebankan menangani permasalahan TKI. Kita simak informasi selengkapnya. Wakil Ketua DPR RI Fachri Hamzah beserta sejumlah anggota DPR RI melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua Parlemen Uni Emirat Arab Marwan Ahmad dan Menteri Tenaga Kerja Uni Emirat Arab Omar Al-Nuami sebagai pengawasan terhadap proses amnesti TKI dan memperkuat peran diplomasi DPR RI dalam penanganan TKI di negara tersebut. Dari pertemuan itu, DPR RI berhasil membangun kesepahaman tentang perluasan hubungan yang masih terbatas antara Uni Emirat Arab dan Indonesia. Anggota Komisi 8 DPR RI Zulfadli mendorong KBRI mengoptimalkan peran diplomasi sehingga kedepannya KBRI tidak sebatas menjadi sarana penyelesaian terhadap permasalahan TKI. Kita harapkan kehadiran BNP TKI yang ada di negara-negara, terutama negara-negara yang banyak tenaga kerja Indonesia, mesti harus segera diwujudkan sehingga dikelola secara profesional dan tidak menjadi beban yang menjadi tanggungan daripada kedutaan selama ini. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Akbar Faisal mengimbau aparat penegak hukum seperti Kejaksaan dan Polri menindak para PJ TKI nakal yang mengirim TKI secara ilegal. Saya akan meminta kepada Kejaksaan atau Kepolisian untuk menyelidiki hal ini dan kalau perlu mengambil langkah hukum. Bagaimana bisa mengirim orang untuk bekerja di sini tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa bahasa Inggris, tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah sebagaimana mestinya, nyetrika, bolong, itu kan, dan tidak bisa menggunakan itu banyak macam gitu ya. Itu, nah ini enggak bisa kita biarkan. Sementara di pihak Arab Saudi misalnya sudah maju beberapa langkah. Dari Arab Saudi, Rohim Nugraha, TVR Parlemen melaporkan. Warta Parlemen kita tutup dengan informasi dari DPR RI berharap keputusan penggunaan hak angket dapat memberikan perubahan signifikan terhadap kinerja KPK. Digulirkannya hak angket ini dikarenakan pengawasan yang dilakukan DPR selama ini dalam bentuk rapat kerja maupun rapat dengar pendapat dinilai kurang efektif. Berikut kita saksikan informasi selengkapnya.
Ditemui usai diskusi dialektika demokrasi di Media Center, Gedung Nusantara 3 DPR Jakarta yang membahas status hak angket KPK, Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Agus Hermanto mengatakan penundaan pembentukan pansus hak angket KPK dilakukan untuk memberikan waktu kepada para anggota Dewan untuk berkomunikasi membicarakan tujuan hak angket KPK tersebut. Agus Hermanto menambahkan perlu kesepakatan yang lebih bulat mengenai putusan angket, terutama alasan konkret dibalik dibentuknya hak angket tersebut agar tidak terjadi perselisihan. Agus menambahkan ada banyak jalan lain yang bisa diambil untuk mengawasi kinerja KPK selain angket. Selain itu menurutnya perlu disampaikan penjelasan yang lebih dalam mengenai alasan diambilnya keputusan hak angket agar putusan tersebut lebih dipahami masyarakat. Akan banyak, ada rapat dengar pendapat, ada rapat kerja, ada rapat konsultasi. Ya apalagi semuanya kan ada. Kalau dilihat daripada hak kewenangan daripada anggota dewan kan angket itu juga merupakan hak yang dalam hal ini juga cukup tinggi kan. Yang pertama kali bisa juga mungkin hak tanya. Kalau hak tanya kan kalau sudah diberikan jawaban secara tertulis juga pasti kita mengerti seluruhnya. Kemudian meningkat mungkin hak interpolasi, ya baru kemudian hak angket memang itu hak penyelidikan. Anggota Komisi 3 DPR Nasir Jamil berpendapat tidak ada peningkatan yang terukur dari kinerja KPK selama ini. Berbagai cara yang dilakukan untuk mengawasi KPK seperti rapat dengar pendapat maupun rapat kerja dinilai kurang untuk mengevaluasi kinerja KPK karena kesimpulan hasil rapat mitra kerja dengan DPR bersifat tidak mengikat. Nasir berharap penggunaan hak angket ini menjadi satu opsi yang efektif dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memperlihatkan akuntabilitas KPK. Ingin agar hak yang kita gunakan karena ini adalah hak yang eksklusif itu kita gunakan secara baik, ya sasarannya harus jelas, ya besaran masalahnya juga harus terukur, gitu loh. Nah itu harus dibicarakan bersama-sama. Nah karena itu nanti para pengusul hak angket diharapkan bisa menjelaskan secara yuridis, filosofis, sosiologis, ya terkait dengan keinginan mereka untuk menggunakan hak ini dalam kaitannya dengan pembenahan di institusi Komisi Pemberantasan Korupsi. Naomi dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, demikianlah Warta Parlemen edisi kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.